Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama saya minta maaf pertama kepada panitia penyelenggara seminar, yang kedua kepada semua peserta seminar, yang mana ada perubahan jadwal yang semula rencana kami akan mengisi pada hari ini, hari Ahad, tanggal 15 Juni, tetapi bertepatan dengan hari itu, dengan jam yang telah ditentukan, saya ada tamu dari Arab, dari Habasyah, yaitu Syekh Awad, dan saya sudah memberitahukan kepada panitia bahwa saya siap untuk mengisi acara ini di lain waktu kalau bisa dirubah, tapi ternyata mungkin sudah diatur, sudah tidak bisa dirubah, maka saya diminta supaya untuk mengisi sepatah dua kata, sekalimat dua kalimat, dan alhamdulillah sekarang saya bisa mengisi juga waktu ini. Baiklah, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Surah ini dinamakan Suratul Fatihah dan dinamakan juga Fatihatul Kitab, yakni surah ini adalah pembuka daripada surah-surah Al-Quranul Karim. Jadi Suratul Fatihah ini adalah pembuka daripada surah-surah Quran, dan seperti itu pula lah yang tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Sekalipun yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW bukanlah suratul Fatihah, melainkan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tetapi kenapa surahul Quran dibuka dengan suratul Fatihah? Karena ini menandakan bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah mendahului daripada murka Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Haditsul Qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku telah mendahulukan murkaku. Maka kita dan makhluk-makhluk yang lain merasakan bahwa kita selalu berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya entah itu kesehatan atau ilmu atau akal pikiran, dan yang paling besar tentunya adalah nikmat iman wal Islam dan kekayaan dan lain sebagainya. Athar min athar rahmatillah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu kita rasakan. Adapun ghadabullah, adapun murka Allah, adapun azab Allah Subhanahu wa taala, maka jarang sekali. Mungkin 10 tahun sekali, mungkin 50 tahun sekali, mungkin 100 tahun sekali, mungkin lebih dari 100 tahun sekali
Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab yang merupakan azab am, entah itu tanah longsor atau gempa bumi atau banjir dan lain-lain sebagainya. Jadi kita merasakan selalu merasakan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya jelaskan barusan ini, bahwa inna rahmati sabaqat ghadabi. Maliki yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Yang mana pada hari kiamat tersebut akan ada pengadilan yang seadil-adilnya. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu kesalahan, dosa, ataupun kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada sesama manusia, maka akan ditegakkan pembalasannya sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada hari itu, hari kiamat, tidak ada lain tempat kecuali surga dan neraka, kecuali jaza, kecuali pembalasan bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala maupun yang durhaka, yang ingkar, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan dunia, dengan keadaan yang masih sekarang di dunia, ada kalanya kita ada dalam nikmat, ada kalanya kita dalam sengsara, ada kalanya dan begitulah. Samaniyatun la budda minha 'ala al-fata wa la budda an tajri 'alaihi thamaniyah. Tetapi di akhirat nanti tidak ada lain kecuali surga, kecuali neraka. Kalau seperti itu, maka sewajibnya lah kepada kita, kepada kaum jin dan manusia, kepada orang mukallaf untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah aku menyembah, kami menyembah, dan kepadamu lah ya Allah kami meminta. Karena yang mempunyai al-qudrah al-mutlaqah, yang mempunyai kekuasaan dan qudrah yang mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala sudah sewajibnya lah kita menyembah kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini. Maka dari itu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Bahkan dalam kitab-kitab Taurat, dalam kitab-kitab terdahulu, dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'anul Karim, ada beberapa na'at, beberapa sifat daripada sifat umat Muhammad, umat Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka adalah al-hammadun, yaitu orang-orang yang selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita teliti ternyata kita bergelimang
rahmat Allah Subhanahu wa taala, bergelimang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekalipun kita diuji, sekalipun kita diberi musibah, itu juga ainun ni'mah. Itu juga ainun ni'mah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menguji hambanya kecuali karena untuk dihapuskan dosanya ataupun ditinggikan derajatnya. Maka segala sesuatu yang menimpa manusia, baik itu sakit ataupun itu kekurangan rizki dan lain sebagainya, itu juga adalah ainun ni'mah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bergelimang dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya disuruh oleh guru saya, Syekh Yahya bin Muhammad Khalil Buresh. Beliau adalah guru saya yang dari Torobuls, Lebanon. Beliau mengatakan kepada saya, wahai anakku, ambillah kamu buku dan bolpen dan tulis mulai dari kamu bangun tidur sampai kamu tidur lagi dalam waktu 24 jam. Tulis nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tulis musibah-musibah yang menimpa kamu. Lebih banyak mana, katanya, lebih banyak mana musibah atau nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu. Niscaya kamu akan tahu bahwa nikmat Allah Subhanahu lah yang selalu diberikan kepada hambanya. Maka dari itu kita selalu bersyukur kepada Allah, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam wa ala jami'in ni'am. Jadi kita dituntut, kita sudah menjadi kewajiban kepada kita untuk mengabdikan diri kepada Allah, kepada Rabbus samawati wal ard, Rabbul alamin. Maka dari itu ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang paling mulia. Yang paling mulia adalah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan abdihi hamba Allah Subhanahu wa taala, tetapi hamba buat siapa? Buat Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, hamba itu adalah sesuatu yang paling mulia. Wa mimma zadani syarafan wa tiha wa kittu bi akhmusi ata'u thuraya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta Ahmad li nabiyya. Bahwa kebanggaan kita, kemuliaan kita dan segala-galanya, walhasil kebanggaan kita dan kemuliaan kita adalah dua amrain, yaitu kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hambanya Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Masya Allah,
itu sudah nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bangga dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Kita bangga bahwa Allah, kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang mana maha segala-galanya, maha pemberi, maha pemurah, maha kalau mintalah kepada Allah. Maka siapa yang orang yang mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, maka dia tidak takut kecuali kepada Allah, tidak mengharap kecuali kepada Allah, tidak meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan menyukupkannya. Maka ini adalah sesuatu maqam yang sangat tinggi, maqamul ubudiyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Maqam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah maqam yang paling tinggi. Yang kedua adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai nabi kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ana hadzukum minal anbiya wa antum hadzi minal umam." Aku bagian kamu dari para anbiya dan kalian semua wahai umat adalah bagianku daripada para umat. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Selagi di dalam hati ini ada iman kepada Allah, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama Rasulullah SAW berada di dalam hati kita dan berada di tengah-tengah kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan, insyaallah tidak akan menyiksa kita. Pernah pada satu saat ada seorang ditanyain bahwa berikanlah kepada aku keterangan yang menerangkan bahwa aku bisa rindu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah kepadaku satu keterangan yang pendek yang membuatku rindu kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ditanya tersebut menjawab bahwa fiha, artinya fil jannah, dalam surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dua ini, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pokok dari segala kebahagiaan dan kemuliaan di dini wad dunya wal akhirah. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan nikmat yang telah diberikan kepada kita berupa ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Nabi Muhammad SAW, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita akan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Mohon maaf karena ini keadaan sibuk dan ada semampunya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.